Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Dan untuk kali ini saya berada di lingkungan Tretes. Nah, tepatnya di daerah ini ya, menuju ke Kaliringin ya, atau Kaliwaringin. Dan yang saya tempati ini sekarang, yang saya lalui maksudnya ya, bukan saya tempati, yang saya lalui ini merupakan Gang Macan. Nah, Gang Macan ini sendiri mungkin punya arti yang khusus ya bagi masyarakat yang ada di sini. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan mungkin semacam ini ya, binatang yang tidak kasat mata atau nggak nampak ya, maksudnya kayak gitu, yang berwujud macan guys itu. Dan di tempat ini merupakan tempat yang sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari makamnya leluhurnya penduduk asli Tretes ini. Dan tempat yang saya tuju sekarang ini atau saya lewati kali ini tempat yang sebenarnya dulu itu merupakan tempat yang agak serem gitu guys ya. Karena kenapa dikatakan serem? Nah, sebelah kanan saya ini, nah kalau belok ya, nah ini nanti kita akan sampai ke suatu tempat yang namanya Dongde atau Gedung Gede. Nah, di tempat ini dulu banyak kebun, atau di situ ada rumahnya orang Belanda dan memiliki halaman yang sangat luas. Mungkin dari situ nama Dongde diambil ya, yang artinya gedung gede atau bangunan yang besar gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa dikatakan seperti itu, karena bangunannya sendiri mungkin nggak terlalu besar ya. Atau mungkin di zaman itu di situ bangunannya itu mungkin yang paling besar ya, nggak ngerti juga sih. Cuman saat ini tempat ini juga sudah ini guys ya, sudah penuh dengan ini banyak rumah ya. Di sebelah kanan saya ini, di samping ya, ini ada perumahan. Terus yang ada di sebelah kiri ini merupakan tempat yang dikatakan loji. Loji itu merupakan rumah peristirahatan bagi orang yang kaya gitu guys. Nah, yang ada di sini ini merupakan Dongde atau yang dulunya itu merupakan ini ya, arealnya bangunannya orang Belanda plus ada halamannya yang luas. Kalau yang ada di pohon sana itu merupakan ini ya, makamnya leluhur Tretes. Kemudian di depannya sedikit itu ada ini ya, ada rumahnya. Mungkin nanti bisa saya tambahkan di situ gambarnya ya, mungkin biar tahu ya bentuknya seperti apa dulunya. Tapi sekarang sudah dihancurkan. Jangankan bangunannya, batu-batu yang ada di situ juga disingkirkan guys ya. Sebenarnya sayang sekali ya, sesuatu yang bisa dikatakan merupakan sejarahnya penduduk Tretes itu sudah ini ya, sudah hilang guys. Terus tempat yang ada di situ itu sebenarnya ini guys ya, agak ini ya, agak horor, karena setelah diambil alih sama pemerintah Indonesia, bangunan yang ada di sana itu mungkin ini ya, karena sudah lama nggak ditinggalin, akhirnya muncul makhluk-makhluk yang tidak kasat mata atau mungkin yang horor ya, atau hantu-hantu kayak gitu. Dan ini ada pengalaman ya, orang yang jaga di situ ini menurut yang dikatakan dulu, yang pernah saya tahu itu pernah melihat ada sosok seperti orang Belanda ya. Maksudnya itu setelah ada orang Belanda datang ke situ, mungkin keturunannya ya. Terus kemudian ketika orang Belandanya itu sudah pulang, ternyata masih wira-wiri di situ gitu ya. Nah, dan ketika ditanya sama sama si orang yang mengetahui itu, apakah orang Belandanya itu sudah pulang atau belum, ternyata sudah. Nah, makanya
agak serem gitu guys ya di situ. Dan zaman dulu anak-anak kecil itu jarang ya yang yang berani masuk ke situ sendirian. Paling kalaupun berani ya rame-rame gitu guys ya, atau mungkin kadang-kadang karena di situ merupakan tempat yang sangat luas ya. Nah ini bisa dijadikan ya semacam alun-alunnya orang-orang Tretes lah. Kalau ada kegiatan kayak lomba 17 Agustusan dan mungkin ada panggung dan sebagainya diletakkan di situ. Tapi sekarang sudah enggak lagi ya, mungkin sudah beralih fungsi. Oke, yang saya tuju sekarang ini arah menuju ke Kaliringin ya, atau namanya itu Gang Waringin ya, makanya sungainya disebut Kali Waringin atau Kaliringin. Dan di sini ada bangunan yang juga sudah lama banget dan kayaknya ini nggak terlalu banyak ada perubahan ya. Nah seperti ini ya suasananya, cuman sekali lagi masyarakat yang ada di Indonesia itu banyak yang kurang paham guys ya. Mungkin bangunan yang kayak gini ini yang sebenarnya punya nilai historis atau mungkin nilai estetisnya yang bagus, itu akhirnya banyak yang dihancurkan kayak gitu. Jadi sayang banget kan ya. Oke guys, sebelum saya lupa, jangan lupa ya untuk untuk like, subscribe, komen dan juga share ya. Terus guys, yang ada di sebelah sini, nah ini ada apa ya? Nah ini ada balai RW. Balai RW-nya diletakkan di sini. Kalau dulu sih penduduknya itu masih jarang ya yang datang ke sini, karena di sini juga agak horor guys ya. Nah di sini kalau ada orang yang lewat, nah pasti kalau anak kecil itu pasti lari guys ya. Kalau orang besar mungkin ya berani lah gitu ya. Dan sekarang bangunan yang ada di sebelah kiri, nah itu dulu ada bangunan yang disebut sebagai Dongkoco atau gedung yang mungkin banyak kacanya ya, tapi sekarang sudah nggak ada lagi guys ya. Jadi seperti itu. Dan dulu di tempat itu juga agak horor ya, karena ada setannya. Oke. Terus sayang banget ya, sungainya sekarang udah nggak seperti dulu lagi. Mungkin alirannya itu sudah nggak sederas dulu lagi, karena airnya banyak yang diambil ke rumah-rumah penduduk yang ada di daerah Tretes dan sekitarnya. Karena kebutuhan tentang air itu kan ya jelasnya perlu banget gitu ya guys ya. Jadi seperti ini. Kalau dulu di sini dipakai untuk mandi anak-anak kecil, atau mungkin orang yang ingin merasakan sejuknya sungai juga mandi di sini. Cuman kalau dulu itu airnya benar-benar jernih gitu guys. Oke, jadi seperti ini. Jadi sekarang sungainya itu bisa dikatakan itu sudah sudah dalam, sudah agak dalam ini ya. Tapi lebarnya itu nggak mengalami perubahan, malah menyempit guys. Jadi seperti ini. Nah ini bangunannya kalau dulu itu agak rimbun di sini, banyak semak-semak. Sekarang sudah agak sudah apa ya namanya, di sini sudah nggak rimbun lagi maksudnya gitu. Dan akhirnya ya mungkin yang berbau horor itu akhirnya hilang atau hantunya itu hilang guys ya. Terus yang ada di depan saya yang bangunan itu, yang bangunan ada temboknya itu ya guys ya, itu dulu juga merupakan tempat yang disebut sebagai Dong Ijo ya. Dong Ijo itu juga kategori yang agak serem guys ya. Tapi bisa zaman dulu digunakan ya untuk kegiatan, tapi kegiatannya nggak terus tiap hari. Mungkin kegiatannya itu dilakukan untuk tertentu saja, karena waktu itu memang
penduduk di daerah Tretes yang mungkin masih sedikit, tapi sekarang itu sudah ini ya, sudah wel-welan gitu. Sudah ini ya, saling merapat gitu ya, rumahnya itu sudah berdampingan, berdempetan gitu guys. Jadi seperti itu. Tapi biasanya kalau saya lewat ke sini, nah di sini biasanya saya melakukan jalan kaki ya, dan kalau ngevlog itu jadi lebih enak guys ya kalau sepi kayak gini, karena ini ya, meskipun ya di sini nggak benar-benar sepi ya, karena di bawah sana itu udah jalan raya guys ya. Cuman karena terhalang sama bangunan, jadinya kelihatannya itu agak sepi di sini ya. Suasananya tenang, tapi ya nggak tenang banget gitulah. Nah itu sepertinya sungainya itu sudah mulai surut guys ya airnya. Terus yang ini yang ada di jauh sana, di kejauhan nah itu ada gunung ya, Gunung Lirang, Gunung Arjuno yang terlihat dari sebelah sini dari kejauhan. Yang berasap itu Gunung Lirang guys ya. Dan untuk video tentang Gang Waringin ini sudah pernah kok saya upload videonya sebelumnya, dan itu bisa bisa ditengok lagi videonya seperti apa ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda guys ya. Terus tempat ini dulu ada tembusan ya guys ya ke jalan raya, cuma di sini sekarang tertutup. Sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu jauh ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin mau melintas, mungkin pingin ambil jalan pintas, kadang-kadang lewat Dong Ijo tadi itu yang ada rumahnya. Cuma sekarang sudah ditutup guys ya. Dan itu dulu pernah ada orang yang jualan, katanya diikuti sama kuntilanak, dan ternyata ini dagangannya jadi laris guys. Jadi ada aja yang kayak gitu ya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share ya untuk mendukung channel ini guys. Dan untuk video sebelumnya saya pernah yang pernah saya upload, maksudnya itu saya hanya berhenti di sekitaran sini saja, karena waktu itu banyak orang guys ya. Jadi saya nggak enak sendiri ya untuk mengambil gambarnya gitu guys. Tapi sekarang agak nggak ada orang ya, bisa lebih leluasa lagi untuk mengambil gambar yang ada di sini. Jadi seperti itu. Dan kalau jalan terus ke sana itu kita akan sampai di di Dirgahayu. Nah kalau sekarang ada hotel yang namanya Hotel Pines Garden, bukan Pines ya, Pines Garden. Nah di tempat itu saya juga udah pernah upload videonya ya. Jadi kalau mungkin agak sedikit penasaran ya bisa dilihat lagi di video-video yang lain guys ya. Jadi seperti itu, suasananya di sini hijau, jadi ya bisa digunakan untuk cuci mata, biar mata kita jadi segar melihat yang hijau-hijau kayak gini. Jadi kita bisa lebih lebih segar lagi melihat pemandangannya seperti ini. Jadi ayo datang ke sini ya kalau kalau sudah memungkinkan lagi ya. Kalau sekarang mungkin ada wabah, jadi nggak bisa dengan seenaknya datang ke sini ya guys ya. Karena kadang-kadang di tempat ini pun juga ada pintunya, dan pintunya itu ditutup guys ya. Nah itu bisa terlihat ya pintunya kalau jam-jam tertentu ditutup. Nah yang ada di depan itu ada Hotel Pines Garden, tapi masuk ya, kayak Budu juga ada di situ. Oke guys, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.